Selamat datang di JSL Bejo Shop dan toko teknik pintar. Sini saya akan sampaikan tutorial untuk produk paperless recorder ya. Kami jual juga di JSL Bejo Shop dan toko teknik. Ya seperti ini. Jadi kebetulan yang kami jual baru yang input outputnya 2 channel ya. Ini instructionnya, jadi buku manualnya bahasa Inggris. Di sini lengkap ditunjukkan sistemnya, ada dimensinya, connection elektriknya. Ini kebetulan pakainya 24 volt DC ya. Kemudian ini electric connectionnya, bisa current, voltage, RTD, DC, frekuensi, dan sensor, dua sensor ya. Sensor ini ya, K20 sensornya, sampai 20 mAh sensor. Kemudian ini tampilannya seperti ini 6 channel ya. Ini running grafiknya seperti ini, ada semua, bisa dipelajari ya, lengkap. Nanti kami akan sampaikan cara settingnya. Tidak kami bahas secara detail semua, tetapi ini contoh-contoh saja ya, termasuk juga nanti koneksi ke RS485 nya seperti apa. Oke, ini ya lengkap configuration-nya, input configuration ya, configuration bisa milih ya, jadi apa yang saya sampaikan. Kemudian alarmnya kemudian communication configuration, analog output configuration, print configuration. Jadi ini bisa langsung di print, tapi kami tidak akan praktekkan ya. Ini PC software, nanti ada softwarenya, jadi diberi software ya. Jadi ini di dalamnya ya, barangnya ini nanti ada koneksi ini, kemudian solid, ini ada USB card 8 GB. Ini isinya adalah software juga, dan bisa juga untuk mengambil data dari recordernya ya. Jadi itu tambahannya. Saya balik lagi ke PC softwarenya. Jadi ini free PC softwarenya, namanya PLR ya, ini software. Ini tinggal klik exe nya saja. Ini troubleshootingnya, kemudian specificationnya nanti bisa dipelajari apa saja yang bisa digunakan, lengkap ini di manual. Ini adalah spesifikasi dari, ini 6 channel, tapi yang kami jual baru yang 2 channel ya. 2 channel. Oke, ini instructionnya saya ulangi. Ini USB, isinya software juga, bisa digunakan untuk mengambil data. Ini untuk koneksi ke panel. Oke, kita akan melihat bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti ini, di foto juga. Ini tipenya, ini ada 2 input analog ya. Kemudian ini 2 relay output ya, kita bisa sambung. Ini RS485 untuk koneksinya, ini ke printer ya. Kemudian ini untuk sensor, jadi ada 2 output 24 volt untuk sensor nanti. Dan ini supply-nya 24 volt DC. Ini ada analog output juga
ya, miliampere ya, ada 2 analog output yang bisa dikoneksikan ke tempat lain. Oke, jadi seperti itu, bentuknya seperti ini. Nanti kita akan lihat. Kemudian ini ada kertas-kertas lah, warranty, sertifikat warranty dan sebagainya. Oke ya, jadi itu yang didapat. Kita akan mulai dengan kita akan melakukan koneksi dengan beberapa sensor. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan coba connect dengan tegangan. Ada power supply 24 volt ini punya power supply 24 volt ya. Kita cek. Ini yang biru minus, yang coklat plus ya, sekitar 23, kurang dikit lah, jadi 24 bisa. Oke, kita akan sambungkan, kita akan matikan dulu ke power supply nya. Jadi ini plus, L nya plus, N nya minus ya. Jadi ini tadi yang coklat plus, yang biru minus. Kita bisa lepas. Ada sensornya. Oke, kita akan coba matikan dulu. Kita akan pasang sensor. Kita akan pasang sensor PT100. Nanti saya akan pasang beberapa sensor. Kita akan pasang PT100 dulu ya. Ini sensor PT100 kita jual juga di Jason Video Shop ya. Ini kabelnya ada 3 ya. Kita akan pasang di channel 1. Kita coba channel 1 adalah ini. Kalau PT100 adalah RTD ya. Jadi A dan B adalah warna biru 2, C nya adalah merah ya. Oke. A nya adalah biru, A dan B biru, A dan B nya biru. Yang merah adalah C. Oke, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu dengan ohmmeter. Sensornya ini PT100 sekitar dengan temperatur ruang sekitar 110-111 ya.
kita segitu, merah dan biru. Ya, 115 ya, 115, 116. Sekitar begitu. Jadi ini sensornya masih bagus. Oke, kita masukkan. Oke, kita nyalakan kanannya. Ini masih blank karena belum di setting inputnya. Jadi tadi inputnya adalah RTD. Kita tekan E, ya masih belum keluar ya, ini masih belum keluar. C, kita tekan C, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Nah, sesudah itu masuk ke konfigurasi, tekan bawah ya. Agak kurang jelas ya. Oke, tekan konfigurasi, enter, enter lagi. Nah, masuk ke sistem. Sistem ini kita akan masuk ke input saja langsung. Tekan kanan. Tekan kanan. Oke. Kelihatan coba hanya lampunya aja. Oke. Kelihatannya. Oke. Oke, kita tekan enter ya. Ini kan udah masuk ke input 1, kita tekan enter. Sudah enter ya, kita turun ke bawah. Nah, ini sinyalnya masih current ya, kita tekan enter. Kita geser ini, tekan ini port DC RTD ya, kita masuk ke RTD. Ini udah PT 100, unitnya derajat Celcius. Ini desimalnya kita buat 2 desimal ini ya, supaya lebih gampang ya. Scale-nya ini udah otomatis, bisa aja scale-nya kita tuh buat 0 sampai ini kita bisa ubah sebetulnya. Kita bisa ubah misalnya 0 ya, bawahnya kita ubah 100 misalnya. Nah, kita maunya 100. Ya, di K-nya pengalinya 1, yang lainnya nggak usah diapa-apain ya. Saya ulangi ya dari awal. Kita channel 1, displaynya on, channel text-nya 0,1, channel 01, RTD PT 100 derajat Celcius, desimalnya 2, scale-nya 0 bawah,
high-nya 100, K-nya 1, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita tekan C for 10 axis, tekan enter. Nah, tekan keluar C lagi. Nah, ini udah keluar ya. Jadi ini sudah ini analog 110 R nya ya, hambatannya. Nah, temperaturnya 27,29. Nah, ini menggunakan PT100. Misalnya kita panasi di tangan misalnya, nah, dia akan naik ya, dia akan naik. Oke, seperti itu untuk PT100. Kita akan coba nanti untuk yang thermocouple ya, thermocouple. Oke, kita lanjut. Kalau tadi PT100, kita akan coba sekarang untuk thermocouple. Ini thermocouple-nya seperti ini ya, ada 2 kaki. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita coba lihat ya. Ini tadi yang PT100 sudah saya lepas. Sekarang untuk thermocouple TC ya, ini plusnya di B, minusnya di C. Oke, jadi kalau ini saya ambil dulu, ini plus, ini minus. Yang ini plusnya ini merah, oke, minusnya ini. Kita sambung, kita colok ya. Oke, udah ya, kita akan nyalakan. Oke, nyalakan seperti ini. Ini belum mendeteksi karena ini sensornya adalah thermocouple. Seperti halnya yang tadi, kita masuk ke C, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Oke, masuk ke turun ke konfigurasi, tekan lagi enter. Nah, tekan lagi enter. Oke, kita masuk ke sistem konfigurasi, masuk ke input. Input udah, tekan kanan. Nah, kita tadi di 1 ya. Kalau 2 tinggal ubah, ini 2, 1, 2 ya. Kita masuk ke 1. Display on, channelnya 01. Nah, ini kita akan ubah entity, simulation, current, voltage, atau thermocouple. Nah, ini thermocouple ya. Kita turunkan tipenya apa, tipe C, E, ini macam-macam nih ya. F2, K ya, banyak, C. Nah, biasanya kita mainnya di tipe K atau tipe C. Ini tipe K ya. Kemudian kita turuni ke derajat Celcius. Nah, decimal pointnya kita mau 2. Oke. Scale-nya low adalah di 0. Ini di 13,73, bisa kita ubah ke 100 misalnya. Kita ubah ke 100. Tekan aja.
satu. Oke, semuanya begitu, udah ya. Oke, kita tekan C, sip, enter, keluar lagi. Nah ini tidak keluar, kenapa? Karena pilihan kita tadi di ini lepas. Kita jadi sudah tersambung, baru menunjukkan temperaturnya ya. Jadi begitu nyambungnya ya. Kenapa tadi nggak keluar? Karena ini lepas. Oke, ini udah tersambung, kita pegang, dia akan naik. Mana sih, coba naik ya. Oke, jadi seperti itu untuk sensor thermocouple ya. Kemudian kita bisa lihat juga secara ininya. Nah ini displaynya, nah ini displaynya seperti ini. Jadi seperti ini kita bisa pilih ya, seperti ini. Oke, ini untuk sensor thermocouple. Kita akan coba untuk sensor yang 420 mA ya. Oke, kita lanjut dengan sensor berikutnya. Input berikutnya adalah kita akan coba ini sensor temperatur transmitter ya. Tipenya ini kita jual di jasa Bujojo juga. Outputnya adalah 420 mA, tegangannya adalah 24 volt DC. Koneksinya adalah satu itu plus, dua itu minus. Nah ini sudah kami sambung ya kabelnya. Untuk yang merah putih adalah plus, hitamnya merah, hitamnya adalah minus. Oke, kita akan sambung ke recorder ini. Kebetulan kalau untuk sensor 420 mA ini harus menggunakan jumper karena dia membutuhkan tegangan 24 volt DC. Oke ya, ini caranya adalah karena ini harus disambung seri. Yang plus, ini plus ya, kita sambungkan ke power. Jadi ini ada output 24 volt. Memang khusus disediakan untuk sensor, ada dua ya. Kita akan sambung ke plusnya, ke plus sensor, ke plus outputnya di sini ya. Nah ini kemudian ini karena kita hubungannya seri, makanya yang serinya ini masuk ke plus juga, ke A ya. Ini A, jadi ini masuk ke A. Jadi modelnya seri ya teman-teman. Ini masuk ke A. Oke, jadi begini ya, ke A. Kemudian kita butuh jumper. Yang ini yang C, karena butuh minusnya, kita masukin C ke sini ya. Oke, kita masukin C ke negatifnya ini di sini.
koneksinya. Jadi plusnya sensor masuk ke power supply 24 volt, minusnya sensor masuk ke plusnya input recorder, kemudian negatifnya masuk ke negatif. Jadi ini di seri, hubungannya di seri. Oke ya, jadi hubungannya seperti itu. Kita akan nyalakan. Kita nyalakan. Nah, ini kebetulan kami sudah ubah, tapi saya akan cari kami akan ubah lagi. Kita akan lihat juga settingannya lagi. Tekan C, 1, 2, 3, 4, masuk, kemudian masuk ke konfigurasi, tekan enter, kemudian masuk ke input, geser ke sini. Nah, ini channelnya 1, channel kosong. Nah, ini udah current ya, tadi bisa diubah. Jadi ini kita pilih currentnya pun bisa ini current ya, kita cek juga current bisa juga 0 sampai 20 mA atau bisa 0 10 mA 420 square, tapi kita pilihnya adalah 420 mA ya. Ini kemudian ini unitnya derajat Celcius, desimalnya 2, scale-nya ini sesuai dengan sensornya, scale high-nya 100. Nah, oke, sama ya. Oke, kita save, tekan C, save and exit. Nah, tekan C lagi. Nah, ini jadi ini sudah menggunakan, kita tekan internal. Nah, ini keluar ya, analog 4,25 mA atau setara 26,55 derajat Celcius. Kita coba, kita panas pakai tangan aja biar dia naik. Untuk transmitter ini lebih responsif dibanding thermocouple ataupun PT100 ya. Yang paling tidak respon adalah yang thermocouple karena range-nya dia bisa sampai 1000. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk inputnya. Nah, bisa dipelajari berikutnya. Saya kira contoh untuk input cukup. Nanti kita akan pelajari nextnya jika kita akan masukkan ke controller yang lain, terutama untuk kita bisa mengambil data ya, ke datanya seperti apa. Nah, untuk pengambilan data bisa beberapa cara, nanti kita akan bicarakan. Oke, untuk pengambilan data kita bisa gunakan USB ya. Ini jika offline ya, jadi kita buka USB-nya dan kita masukkan flash disk. Oke, hati-hati ini karena dilindungi dengan karet ya. Perlahan ya, ini disimpan, kita masukkan USB. Oke, nah ini ada langsung export all data ya kan. Ini USB status oke, format USB atau ini kita tekan langsung export aja karena kita nggak akan format. Kita tekan enter. Nah ya, ini sudah bisa mengambil data sekitar 1 menit ya, begitu. Nah, data ini kita bisa buka nanti di laptop. Nah, nanti saya akan sampaikan juga cara untuk install dan kita akan coba masuk ke laptop ya. Kita akan ambil datanya.
secara rutin, misalnya setiap 1 minggu atau kurang dari 1 minggu, atau setiap hari juga bisa, atau juga kita bisa online dengan programnya Mitra Sukses. Kita tinggal cabut. Oke. Nah, ini datanya sudah di sini. Kita tutup lagi karena ini untuk menjaga supaya tidak kena air dan sebagainya. Tapi rekomend sih kita akan menggunakan yang RS485 ini. Kita menggunakan RS485. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke sini. Oke, kita lanjutkan dengan kita masuk ke softwarenya ya. Jadi ini USB-nya saya akan masukkan USB yang tadi, kemudian kita lihat di dalam USB-nya seperti apa. Ini ada programnya ya, PLL setup, kemudian ini juga ada manualnya, kita bisa lihat. Ini aplikasinya juga ada di sini juga. Ini ada manualnya, lengkap seperti halnya yang di buku ya. Jadi ada instructionnya berupa PDF. Oke, kita mulai aja untuk install programnya. Jadi kita klik aplikasinya. Ini ada pemilihan bahasa China dan bahasa Inggris. Kita klik di bahasa Inggrisnya, kita enter. Nah, kita langsung next ya, kita oke. Yes, ini already exist karena tadi sempat saya hapus, sudah ada tapi kita bilang yes saja ya. Kalau belum ada nanti tinggal oke gitu ya. Kemudian kita create desktop, next, dan install. Nah, ini installnya juga cepat sekali karena programnya nggak terlalu besar ya, hanya ringan. Finish. Nah, ini bentuk dari softwarenya. Bentuk dari softwarenya seperti ini. Nah, tadi kebetulan kita sudah ambil datanya. Kita akan buka datanya. Nah, ini masih kita masuk ke komputer, kemudian nah, ini datanya tadi di mana? Kita cek di sini ya. Nah, ini adalah data yang tanggal, kebetulan kita akan ambil yang terbaru, yang tanggal ini ya, tanggal 10 ya, bulan 8, tanggal 8 bulan 10 ya. 8 bulan 10. Ini datanya. Kita bisa lihat data yang dulu juga bisa. Nah, ini kita bisa juga convert ke Excel ya. Convert ke Excel. Convert ke Excel juga bisa datanya. Oke, kita buka. Buka ke Excel ya. Mana ya? Kita coba lagi filenya.
D. Jadi kita buka D nya, kita buka D, DE nya maksudnya. Nah ini di sini Excelnya. Jadi bisa di-convert ke Excel juga. Tinggal datanya kita nih ya. Ini datanya Excel. Oke. Nah, itu kalau kita offline. Kalau kita offline, kita coba lagi masuk ke ini. Ini kalau offline. Nah, kita akan coba, ini juga disiplin bisa. Nanti kita akan coba untuk online-nya seperti apa ya. Oke. Kita akan coba online. Oke, kita lanjut lagi dengan kita mau ambil datanya ya. Datanya dengan online. Jadi kita akan ambil lagi menggunakan LS ya, LS 485. Ini kita udah sambung LS 485. Kemudian juga kita udah beli itu seperti ini ya. Ini banyak di toko online. Ada yang cuman keluarannya 2, ada juga keluarannya ini untuk output 5 volt. Jadi bisa juga digunakan yang outputnya 2. Ini untuk USB ke laptop. Kemudian ini yang ke recordernya. Ini saya sudah sambung A ke A, dan ini warna hitam A, warna merah B ya. Yang G nya tidak perlu, kecuali pakai kabel yang ada apa namanya, ada lapisan groundnya, bisa juga disambung. Itu akan lebih baik jikalau kabelnya panjang ya. Ini bisa 1 kilo. Nah itu bisa menggunakan kabel yang ada groundednya. Nah ini bisa dipakai G, ABG, ini ABG ya. Karena ini pendek sekitar 1 meter, nggak perlu groundnya dipakai. Oke, saya masukkan di sini. Oke, nah ini kebetulan saya sudah pakai dua channel ya. Dua-duanya, satu pakai sensor yang 4 sampai 20 mili, yang satunya pakai ini, pakai PT100 ya, itu PT100. Oke, kemudian kita masukkan ini ke dalam PC. Kita masukkan ke dalam PC ya. Oke, kita akan masuk ke programnya yang ada di PC. Saya nggak perlu menggunakan kamera, tetapi menggunakan monitor. Oke, kita lanjut dengan kita menggunakan monitor. Oke, kita lanjut dengan kita mengkoneksi. Jadi tadi USB untuk LS485 nya kita udah konekkan. Kemudian kita pengen tahu sudah nyambung atau belum. Kita akan lihat di sini di device ya. Di device, kita buka device. Coba kita lihat device-nya, apakah sudah komunikasi atau belum. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah muncul USB serial CH340 di COM3. Jadi nanti kita masuk ke programnya di COM3. Nah, kalau ini belum muncul, ini belum komunikasi, berarti antara PC dengan USB-nya. USB serialnya belum komunikasi. Nah, itu perlu
perlu software, bisa aja dicari di internet atau bawaan dari ini USB-nya, bisa tanya ke penjualnya. Nah, biasanya ini kita bisa dapat ini, yang ini tipenya adalah CH341SER ya. Ini kita bisa install dulu. Ini saya dapat juga dari internet. Jadi bisa dicek USB untuk RS485 untuk misalnya Windows 7 misalnya, keluarnya seperti ini. Nah, ini harus diinstal. Kalau belum keluar tadi ya, kita tadi munculkan di belum keluar di ininya, di device-nya. Nah, device-nya ini udah keluar ya, ini udah keluar di COM3. Ini penting karena kalau nggak bisa nyambung. Oke, setelah kita tahu COM-nya, kita buka data manajemen software-nya. Kita buka, tunggu, ini ya sudah ya ternyata. Kemudian kita connect, nih, klik monitor, connect dulu deh, connect COM3. Oke, yang lain-lain nggak perlu di set. Ini dotnya 2 ya, jadi ini kalau memang perlu ini harus disamakan, jadi ini dot atau di belakang komanya ada 2, sama ya seperti yang di display. Oke, kita monitor, klik. Nah betul. Nah, ini sudah sesuai, ini sudah online ya, online dengan sesuai dengan display. Saya akan ambil videonya ya, jadi ini saya ambil videonya, ini displaynya, dan ini yang ada di PC ya, jadi sama. Jadi kabelnya cuma 2 ya, masuk ke tadi di belakang ini ya. Demikian caranya. Jadi ini kita bisa save juga, bisa save di sini, nanti ada save dan print juga ya, import ke Excel juga bisa ya. Jadi gitu teman-teman, untuk mudahnya ini, jadi kita sudah bisa komunikasi. Nah, RS485 ini bisa digunakan atau panjangnya bisa 1 km ya untuk kabelnya, jadi cukup panjang, atau bisa 1,5 km. Nah, ada beberapa catatan lagi. Ada yang namanya RS485 ya, wireless ya. Setelah ini saya akan sampaikan. Jadi selanjutnya adalah kita bicara menggunakan wireless. Oke, kita lanjut nanti. Saya ambil videonya, ini displaynya, dan ini yang ada di PC ya, jadi sama. Jadi kabelnya cuma 2 ya, masuk ke tadi di belakang ya. Demikian caranya. Jadi ini kita bisa save juga, bisa save di sini, nanti ada save dan print juga ya, import ke Excel juga bisa ya, jadi gitu. Oke, berikut ini lanjutannya tadi, bahwa tadi kita menggunakan kabel untuk koneksi ke alatnya ini ya, kita menggunakan kabel, tetapi sekarang kita menggunakan satu alat lagi, yaitu Wi-Fi ya. Jadi RS485 itu ada juga Wi-Fi-nya. Jadi ini ya. Jadi dia butuh ini keluarannya A, ada A, B, ada voltase dan ground.
ya, yang warna hitam itu A, warna kuning B, ini yang merah itu voltase 5 volt, warna hitam itu adalah 5 volt minus. Ini masuk ke sini ya, ke sini. Dan ini bisa komunikasi ya, langsung ya, 26,02, 27,2. Nah ini juga sama, jadi ini receivernya, ini transmitter dan receiver karena mereka udah berkomunikasi. Jadi ini tanpa kabel, ini bisa juga jaraknya sekitar 1 kilo ya, apalagi kalau antenanya diperpanjang atau ini sama ya. Jadi yang merah adalah tegangan 5 volt, hitam background ya, kemudian warna hitam A dan warna kuning B. Ini masuk, ini power supply-nya 5 volt ya, kemudian hitamnya masuk ke sini, masuk ke RS ya. Jadi sesimpel itu, tidak perlu setting apa-apa, bisa langsung komunikasi. Jadi itu tambahan informasi untuk WiFi yang RS485. Ini bisa panjang, bisa jauh ya. Jadi ini misalnya kita pasang di bantaran kali misalnya atau mana untuk kontrol level kontrol air, kita bisa ambil datanya sekitar 1 kilo atau bahkan lebih kalau antenanya ini diperpanjang ya, sesimpel itu. Ini 25,95, ini sama 25,95. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share di JSL Bejo Shop. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat di JSL Bejo Shop, di Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Terima kasih.